kemarin sejak pertama kali serangan Israel ke Iran dan ada eskalasi dan lain-lainnya. Masalahnya Pak, di Rusia Ukraina belum selesai, yang di Gaza juga belum tahu ujungnya sampai kapan. Nah, tensi Timur Tengah, tensi geopolitik di Eropa juga semakin memanas, belum tahu ujungnya kapan. Seberapa besar Anda melihat dampaknya ke ekonomi Indonesia, khususnya harga energi dan pangan, Pak? Dan jangan lupa tensi di medsos juga meningkat. Tensi di medsos, benar Pak, itu benar banget Pak. Memakai semua untuk benar Pak. Iya. Dan itu jadi sentimen loh Pak. Apa yang di media sosial juga jadi sentimen sendiri terhadap trust terhadap pemerintah dan juga keadaan di luar begitu ya Pak ya. Nah tadi kan sebutkan ya konflik di Timur Tengah, Gaza belum selesai, Ukraina, Rusia belum selesai. Bahkan kalau kita tarik sebelumnya kan COVID gitu ya, sebelumnya ada COVID gitu kan berturut-turut ya disrupsi. Nah saya kira ini yang kemudian menyadarkan semua pihak ya, termasuk kita ya, betapa pentingnya menjaga ekonomi domestik gitu ya. Nah, oleh karena itu disrupsi dan juga ketegangan geopolitik ya di tingkat global ini yang paling terpengaruh adalah mereka-mereka yang terekspos paling besar terhadap perekonomian global. Dependensinya terhadap. Betul. Makanya negara-negara seperti Singapura yang banyak tergantung kepada ekspor-impor itu terdampaknya paling besar. Nah, kita kan kalau kita lihat PDB kan komponen utama kita kan konsumsi rumah tangga ya. Itu dulu dari bahan olok-olok gitu kan. Oh, Indonesia ini berdikari. Ya, betul dasarnya bukan investasi gitu kan gitu. Nah, sekarang kita menganggap itu sebagai sebuah berkah karena kemudian itu yang relatif tahan ketika ada guncangan-guncangan di global. Kita nggak mengatakan bahwa kita tidak terpengaruh, tentu saja terpengaruh karena nanti kalau ini berkepanjangan harga energi yang tadi disebut akan meningkat, rantai pasok kita juga memerlukan bahan baku. Kan sebagian besar impor kita kan bahan baku ya. Nanti kalau bahan baku terganggu supply chain-nya itu berarti harga bahan baku meningkat, industri kita juga pasti akan terganggu. Tetapi kita harapkan dengan fondasi perekonomian domestik yang kuat, itu kita harapkan guncangan itu tidak terlalu besar. Nah, oleh karena itu juga di sini kan terlihat ya kalau program-program Bapak Presiden kan juga memberikan perhatian yang besar terhadap perekonomian domestik ya. Nah, jadi kita harapkan nanti kalaupun kita ada guncangan itu tidak terlalu besar. Dan yang paling penting juga kan Bu Sri Mulyani selalu menyampaikan, Bu Menteri Keuangan ya, bahwa anggaran juga disusun, didesain untuk menjadi shock absorber ya. Jadi ketika terjadi goncangan dia sedikit meredam gitu. Jadi ini saya kira menjadi bekal kita untuk bersiap-siap kan. Kita nggak bisa kendalikan kan yang tensi geopolitik global ini kan. Betul, yang kita bisa kendalikan domestik kita gitu. Kita bersiap-siap apa yang kita lakukan memperkuat basis pertumbuhan dan perekonomian domestik. Tapi kalau khusus untuk harga energi Pak, kemarin ketika ada narasi Selat Hormuz akan ditutup gitu ya Pak ya. Sebenarnya ketahanan energi kita sejauh apa ya Pak jika memang ada kendala-kendala geopolitik yang tidak bisa kita kontrol seperti itu. Walaupun ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ya Pak, tidak ada. Cuman maksudnya jika ada disrupsi yang begitu besar gitu ya dan itu berpengaruh terhadap harga komoditas utama seperti WTI, Brent dan lain-lain yang berpengaruh terhadap energi kita, itu seperti apa Pak ketahanan energi kita? Ya kan acuannya kan harga minyak ya. Karena kalau harga gas itu kan juga mengikuti harga minyak. Ini kan memberikan dua pukulan kepada kita kalau harga energi itu naik juga, kemudian juga ada kita itu kan net importer ya, jadi kita mengekspor minyak tapi yang kita impor itu lebih banyak daripada yang kita ekspor. Jadi kalau terjadi kenaikan harga minyak kan pendapatan kita dari ekspor naik, tapi pengeluaran kita untuk impor lebih banyak lagi. Jadi dampaknya akan negatif gitu. Nah itu nanti kemudian kita harus hitung-hitung lagi gitu. Misalkan subsidi yang kita berikan untuk beberapa BBM gitu ya, kita harus hitung lagi karena itu nanti akan berdampak pada beban APBN kita ya. Pasti akan berpengaruh ya harga energi. Dan juga jangan lupa harga energi kan juga berpengaruh terhadap, dia kan menjadi komponen biaya bagi hampir semua kegiatan ya gitu. Nah, tapi ya kita berharap tidak terlalu besar ya, termasuk penutupan Selat Hormuz ya. Kita agak punya harapan dalam arti begini, ternyata kan banyak negara yang punya kepentingan. Kalau banyak negara yang punya kepentingan, termasuk Cina gitu, seluruh dunia ya gitu. Saya pernah baca 40% dari impor minyak Cina itu melewati Selat Hormuz gitu. Jadi kita harapkan nanti karena yang punya kepentingan banyak negara, termasuk negara-negara yang ekonominya besar,
mudah-mudahan ini tidak terlalu lama kalaupun ditutup gitu. Makanya Donald Trump tiba-tiba langsung mengumumkan gitu. Ya gitu ya, kita harapkan begitu. Jadi sebenarnya kan semua negara ini kan sama kepentingannya. Iya, kita betul, Pak. kita sudah tidak ingin perang lagi Iya, gitu iya. kan dalam Too much skala cost, besar. ya. Iya betul. Social gitu. cost, economic Ya, cost, gitu ya, kan. Pak, political cost Ya, ya Pak ya. ya, nah cuman memang ada yang beberapa yang apa ya sedang punya kepentingan jangka pendek gitu ya. Jadi ya kita harapkan kita yang tidak punya kepentingan dengan konflik di situ, kalau kita tidak sebut 3 konflik besar tadi di Gaza, kemudian Iran, Israel, kemudian di Ukraina, Rusia, kan kita tidak punya kepentingan langsung gitu ya. Jadi kita harapkan sih kita bisa tahan kalaupun itu terjadi guncangan. Tapi memang utamanya adalah bagaimana ketahanan internal domestik Betul, kita ya Pak ya. betul. Makanya consumption harus ditingkatkan. Betul. Tadi ya Pak ya mungkin seperti berita-berita mengenai apa namanya PHK dan lain-lain ya mungkin kita harapkan ke depannya ada terciptanya lapangan kerja yang luar biasa ya Pak. Jadi memang kita internally selalu kuat apapun yang ada di luar gitu ya. Dan Bapak Presiden selalu menyatakan tentang pangan. Pangan. Ya kalau pangan itu aman, itu negara kita semuanya aman. Oleh karena itu program swasembada pangan kita mulai dengan beras, nanti kemudian di jagung, kedelai dan sebagainya. Kita harapkan untuk beberapa komoditas sudah swasembada kita, seperti telur ayam, kemudian daging ayam itu sudah swasembada gitu. Meskipun nggak pernah rame-rame gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi bekal kita. Jadi kalau mau bahasa sederhananya, kalaupun nanti terjadi apa-apa, minimal kita tidak kekurangan makan lah. Oke.